Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi himpunan, submateri himpunan bagian. Pertama, kita lihat dulu pengertian himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A subset B. Jadi itu lambangnya seperti C namun agak melengkung. Atau nanti bisa kita juga tulis seperti B, C-nya terbalik. Ini membacanya B superset dari A. Artinya B memuat himpunan A. Kemudian hal-hal yang mungkin akan kita menjadi pertanyaan dalam materi ini yaitu yang pertama, membedakan mana yang himpunan bagian dan mana yang bukan himpunan bagian. Jadi nanti kita lihat mana saja yang himpunan bagian dan mana yang bukan. Kemudian simbol himpunan bagian itu simbolnya seperti C yang agak melengkung. Kalau yang bukan himpunan bagian nanti tinggal kita beri tanda coret, artinya seperti C dan dicoret. Jadi itu bukan himpunan bagian. Kemudian yang ketiga nanti himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi nanti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Misalkan di sini dari A. Nah, jadi nanti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Dan yang keempat, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ini maksudnya nanti si A, misalnya kita sedang membahas ya, si A itu merupakan himpunan bagian dari A tersebut. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita lihat contoh. Kita perhatikan ada dua contoh 1 dan contoh 2. Kita mulai dari contoh 1. Tujuan kita di sini untuk melihat apakah masing-masing, misalkan di sini A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah A himpunan bagian dari B atau sebaliknya atau bukan. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Untuk lebih memahami ini, sebaiknya kita buatkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Misalkan kita mulai dari contoh 1. Dari contoh 1, kita buat diagram Venn-nya. Misalkan kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian jangan lupa kita tuliskan S semesta di sebelah kiri atas. Lalu kita perhatikan. Sebelum kita melihat bagaimana bentuk kurva di dalam, kita lihat 1 itu ada di A dan ada di B, 2 ada di A dan ada di B, dan 3 ada di A dan ada di B. Jadi kalau seperti ini otomatis nanti A itu berada di dalam B. Jadi ini ada lingkaran kecil, misalkan itu A, kemudian nanti ada lagi lingkaran besar. Misalkan ini adalah B. Jadi kita tulis anggota himpunannya dulu. Ini berarti ada 1, 2, dan 3. Kemudian yang sisanya yang belum yaitu 4 dan 5. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A itu merupakan anggota dari himpunan B. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa A itu merupakan himpunan bagian dari B. Berarti A subset dari B. Nah, jadi kalau dalam diagram Venn akan terlihat jelas bahwa lingkaran A itu pasti berada dalam lingkaran B. Berikutnya kita perhatikan contoh 2. Contoh 2 ada himpunan K dan himpunan L di mana 1, 2, 3 dan L 3, 4, 5.
5. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Kemudian sekarang kita perhatikan anggota masing-masing. Kita lihat 1 dan 2 itu tidak ada di L, 3 ada di K dan juga ada di L. Sedangkan 4 dan 5 juga tidak ada di K. Berarti kalau dari kedua himpunan ini terlihat bahwa ada himpunan yang sama. Jadi diagram Venn-nya pastilah dua lingkaran yang saling terkait. Nah, ini kita tulis dulu S. Misalkan ini lingkaran pertama lingkaran K, lingkaran kedua lingkaran L. Kemudian kita tuliskan anggota yang sama itu di dalam lingkaran yang terkait. Kemudian K yang belum ditulis yaitu 1 dan 2. Kemudian ini 4 dan 5. Nah, dari gambar terlihat bahwa 1 itu merupakan anggota dari himpunan K dan tidak ada di L. Kemudian 2 anggota himpunan K dan tidak ada di L. Serta 3 anggota himpunan K namun ada di L. Jadi kalau dari contoh 2 kita dapat melihat dari gambar pun terlihat bahwa K itu bukanlah himpunan bagian dari L. Atau sebaliknya, L juga bukanlah himpunan bagian dari K. Karena di sini kita lihat K. Tidak semua anggota K berada dalam anggota himpunan L. Jadi dalam contoh 2 kita bisa menyimpulkan bahwa K bukanlah himpunan bagian dari L. Sebaliknya juga bisa berlaku, apakah L himpunan bagian dari K? Tidak, karena 4 dan 5 tidak ada di dalam K. Berarti ini juga bisa nanti disimpulkan bahwa L bukanlah himpunan bagian dari K. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Kita lanjutkan ke contoh 3. Diberikan sebuah diagram Venn, di mana di dalam diagram Venn itu ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, kemudian ada 7 buah pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan diagram Venn yang diberikan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, sebutkan anggota himpunan dari S, A, B, dan C. Jadi langkah pertama kita tulis dulu anggota masing-masing. Kita lihat gambar. Berarti S sama dengan, jangan lupa lambang himpunan. Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8. Jadi semua yang dalam persegi panjang merupakan himpunan dari S. Jadi inilah S kita. Dari 1 sampai 10. Kemudian kita lihat A kita. A berarti A sama dengan, kita perhatikan yang ada dalam lingkaran A yaitu nih, semua yang dalam lingkaran biru muda berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lihat B. B berarti yang dalam lingkaran biru tua yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian C. C berarti dalam lingkaran pink. Kita tuliskan anggotanya C yaitu 6, 7, dan 8. Jadi inilah jawaban untuk pertanyaan 1. Kita tuliskan himpunan masing-masing. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan 2. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S?
Nah, kita secara umum setiap himpunan pastilah himpunan bagian dari S. Bisa kita lihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu berada semuanya di dalam S. Jadi, otomatis A itu himpunan bagian atau subset dari S. Nanti berlaku juga untuk B dan C. Jadi, B juga himpunan bagian dari S dan C juga himpunan bagian dari S. Jadi secara umum setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan semesternya. Ini kita ambil salah satu aja, misalkan A. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Kita lihat dari gambar terlihat jelas bahwa B itu berada dalam A. Jadi bahwa B berada di dalam A. Kita cek aja nih. 1, 2, 3 itu juga berada di dalam A. Berarti otomatis yang kedua, ya berarti B merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Dan yang ketiga, ini kalau dari gambar terlihat jelas bahwa C itu tidak berada dalam lingkaran A. Bisa kita lihat juga secara anggotanya C itu 6, 7, 8, sedangkan A 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang 6, 7, 8 itu tidak ada di dalam A. Berarti untuk yang ketiga, C bukanlah himpunan bagian dari si A. Ini dia. Kemudian yang untuk pertanyaan yang kelima, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari C? Ini sudah jelas ya bahwa A itu dengan C merupakan dua kurva yang saling terpisah. Jadi tidak mungkin A itu berada di dalam C, tidak mungkin anggota A ada dalam anggota C. Berarti untuk pertanyaan yang kelima juga A bukanlah himpunan bagian dari si C. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keenam. Apakah B merupakan himpunan bagian dari C? Ini juga jelas. B itu 1, 2, 3 dan C itu 6, 7, 8. Dari gambar aja terlihat jelas bahwa mereka merupakan dua kurva yang terpisah. Jadi B juga bukanlah himpunan bagian dari si C. Selanjutnya untuk yang terakhir, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari A? Nah, ini jelas seperti pernyataan yang keempat di awal tadi bahwa setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi ini ya. Berarti A itu juga merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa 1 ada di A, 2 ada di A, 3 ada di A, 4 ada di A, dan 5 ada di A. Nah, jadi itulah dia materi tentang himpunan bagian dari suatu himpunan. Kalau secara garis besar dalam diagram Venn akan terlihat bahwa misalkan A adalah himpunan bagian dari B, pastilah diagram A itu berada nanti di dalam lingkaran B. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang himpunan kuasa, termasuk juga banyak himpunan bagian yang mungkin. Sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.